Pemerintah menyerahkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk selanjutnya dibahas di DPR. Perpu itu dikeluarkan untuk menghadapi pandemi virus corona. Menteri Keuangan Sri Mulyani mewakili pemerintah menyerahkan Perpu kepada pimpinan DPR. Pemerintah ingin Perpu segera ditetapkan menjadi undang-undang agar sejumlah kebijakan bisa segera berjalan. Antara lain soal tambahan anggaran kesehatan sebesar 75 triliun rupiah yang di dalamnya menyangkut insentif untuk tenaga medis dan pengadaan alat kesehatan. Dalam Perpu juga ada kebijakan peningkatan jaminan sosial, diantaranya soal insentif untuk pelanggan listrik. Presiden telah menyampaikan bahwa untuk bisa menangani COVID-19 ini, maka anggaran di bidang kesehatan perlu untuk diprioritaskan. Dan itu sudah dilakukan pertama melalui realokasi dan refocusing dari APBN 2020 maupun APBD di setiap pemerintah daerah. Namun itu saja tidak memadai karena dipandang makin penting untuk melakukan langkah-langkah yang jauh lebih besar dan lebih signifikan. Oleh karena itu, beliau telah menyampaikan tambahan anggaran anggaran kesehatan sebesar 75 triliun yang akan nanti dilakukan rinciannya dalam bentuk perpres. Langkah-langkah 75 triliun di bidang kesehatan menyangkut penambahan anggaran untuk pemberian alat-alat kesehatan termasuk alat pelindung diri bagi seluruh tenaga medis, juga dalam mengupgrade 132 rumah sakit yang menjadi rumah sakit rujukan di seluruh Indonesia. Ini rumah sakit pusat maupun daerah. Di dalam 75 triliun juga termasuk insentif bagi tenaga medis, yaitu untuk dokter spesialis sebesar 15 juta per bulan, kemudian dokter umum, dokter gigi adalah 10 juta per bulan, untuk perawat 7,5 juta per bulan, dan tenaga medis di rumah sakit lainnya adalah 5 juta per bulan. Termasuk di dalamnya ini adalah santunan kematian untuk seluruh tenaga medis sebesar 300 juta rupiah. Dewan Perwakilan Rakyat hari ini menggelar rapat paripurna. Rapat yang membahas sejumlah RUU ini atau rancangan undang-undang ini tetap mengikuti protokol pencegahan virus corona. Rapat paripurna DPR dipimpin Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin. Sejumlah hal yang dibahas adalah soal rancangan undang-undang Mahkamah Konstitusi, aparatur sipil negara, dan pendapat fraksi terhadap rancangan peraturan DPR tentang tata tertib. DPR juga membahas persetujuan terkait tindak lanjut pembahasan RUU KUH Pidana dan RUU tentang pemasyarakatan. Sebagian anggota DPR yang ikut paripurna berkomunikasi melalui telekonferensi mengikuti protokol pencegahan corona. Bagaimana jalannya rapat paripurna DPR sore ini? Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, ada Zeki Rahmat. Zeki, apa yang saat ini tengah dibahas di DPR? Ya, baru saja selesai Ibrahim paripurna di DPR kali ini, dan untuk diketahui paripurna DPR sekarang tetap mengikuti standar dari pencegahan COVID-19, karena yang kita tahu beberapa paripurna sebelumnya juga atau satu kali paripurna sebelumnya juga sudah mengikuti standar pencegahan COVID-19. Tidak semua anggota DPR hadir di dalam ruang sidang, hanya ada beberapa perwakilan dari tiap fraksi, tetapi sebagian besar dari anggota DPR ini mengikuti paripurna melalui virtual, termasuk Ketua DPR Puan Maharani. Yang dibahas tadi ada beberapa rancangan undang-undang yang di carry over dari periode sebelumnya. Seperti misalnya ada rancangan undang-undang KUHP yang sempat mandek pembahasannya di akhir periode sebelumnya, lalu disetujui juga untuk dibahas ke periode ini. Ada juga RUU Permasyarakatan yang juga sempat tunda pembahasannya, juga akan kembali dibahas untuk periode sekarang. Tadi juga disebutkan pula ada surat presiden untuk RUU Cipta Kerja atau bagian dari Omnibus Law yang dibahas oleh DPR dan akan dilanjutkan atau diteruskan ke badan legislasi untuk dibahas selanjutnya. Lalu ada beberapa interupsi tadi yang disampaikan oleh beberapa anggota DPR, seperti misalnya ada dari fraksi Partai Demokrat Benika Harman yang meminta paripurna sekarang lebih baik membahas soal pencegahan atau antisipasi pemerintah, mengkontrol pemerintah untuk penanganan COVID-19, tetapi tidak diakomodir oleh pimpinan DPR karena sebelumnya sudah disepakati di dalam badan musyawarah untuk agenda yang diparipurnakan hari ini.
Ibrahim. Zeki, jadi kapan soal Perpu yang tadi diserahkan oleh perwakilan pemerintah Sri Mulyani, Menteri Keuangan Sri Mulyani, agar dibahas di DPR karena pemerintah tentu mendorong Perpu soal mengatasi corona ini bisa segera disahkan, Zeki? Ya, sudah mendapatkan lampu hijau dari DPR untuk Perpu yang tadi diserahkan pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani ke DPR. Ada beberapa stimulus tadi yang diberikan pemerintah untuk masyarakat menengah ke bawah dan juga dunia usaha. Kita coba lihat beberapa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan tadi, diantaranya soal ada 75 triliun yang dianggarkan oleh pemerintah untuk di bidang kesehatan, menyangkut penambahan anggaran untuk pembelian alat pelindung diri atau APD untuk tenaga medis, lalu ada juga untuk mengupgrade 132 rumah sakit serta insentif untuk dokter dan juga tenaga medis. Itu jumlahnya 75 triliun. Lalu ada juga tadi disebutkan oleh Menteri Keuangan soal stimulus untuk masyarakat menengah ke bawah, kartu sembako atau santunan untuk barang pokok. Ada juga soal pembebasan biaya listrik untuk pelanggan 450 volt ampere yang jumlahnya sebanyak 24 juta pelanggan di Indonesia. Lalu ada juga ditambahkan 7 juta pelanggan 900 volt ampere yang diberikan diskon 50% untuk 3 bulan. Ini merupakan stimulus untuk masyarakat menengah ke bawah. Lalu ada juga untuk dunia usaha yang disebutkan oleh Menteri Keuangan tadi, bantuan untuk dunia usaha berupa pembebasan pajak untuk karyawan sudah mendapatkan lampu hijau dari DPR dan akan segera diundangkan oleh DPR dalam waktu dekat untuk penanganan COVID-19 ini. Ibrahim. Ya, tentu ditunggu untuk segera diundangkan karena penanganan corona masih terus bergulir saat ini di Indonesia. Terima kasih Zeki Rahmat untuk laporan Anda.